Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang materi dari induksi matematika. Untuk lebih jelas, silakan kalian bisa simak hingga akhir dari pembahasan kita. Pengertian. Induksi matematika merupakan cara yang ampuh untuk membuktikan suatu pernyataan, rumus deret, keterbagian, dan ketidaksamaan. Saat ini banyak permainan yang dapat memodelkan sebuah induksi matematika. Salah satu permainan efek domino. Permainan ini sangat menarik dimainkan dan banyak orang yang memainkannya. Prinsip permainan efek domino adalah menyusun batang kayu, batu domino, atau benda berbentuk balok yang berderet-deret. Kemudian merobohkan batu lalu mendorong susunan batu berikutnya hingga jatuh. Hal ini berlangsung terus-menerus sampai batu terakhir jatuh. Fenomena ini sesuai dengan prinsip induksi matematika yang berbunyi, jika P, N, benar, P, N juga benar dengan N adalah bilangan asli. Berikut adalah jenis-jenis induksi. 1. Induksi matematika sederhana. 2. Induksi matematika yang diperluas. 3. Induksi matematika kuat. 4. Induksi matematika kuat yang diperluas. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang induksi matematika sederhana. Berikut penjelasan lengkapnya. Induksi matematika sederhana misalkan akan dibuktikan bahwa rumus atau sifat atau pernyataan P, N, berlaku untuk semua bilangan asli N. Pembuktian rumus atau sifat P, N, menggunakan induksi matematika dapat Anda lakukan langkah-langkah sebagai berikut. A. Buktikan P, N, benar untuk N sama dengan 1. B. Asumsikan P, N, benar untuk N sama dengan K. Lalu buktikan P, N, benar untuk N sama dengan K plus 1. Langkah A dinamakan langkah dasar atau langkah basis, sedangkan langkah B dinamakan langkah induksi. Langkah induksi berisi asumsi, pengandaian, yang menyatakan bahwa Pn benar untuk N sama dengan K. Asumsi tersebut hipotesis induksi. Apabila Anda sudah menunjukkan kedua langkah tersebut benar, maka Anda sudah membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan asli N. Untuk yang kedua, kita akan membahas tentang induksi matematika yang diperluas. Apakah itu induksi matematika yang diperluas? Silakan kalian simak penjelasan berikut ini. Induksi matematika yang diperluas bagaimana cara membuktikan suatu pernyataan Pn berlaku untuk setiap bilangan asli N lebih dari sama dengan M. Anda dapat membuktikan pernyataan tersebut menggunakan induksi matematika yang diperluas. Langkah pembuktiannya sebagai berikut. A. Buktikan P, N, benar untuk N sama dengan M. B. Asumsikan P, N, benar untuk N sama dengan K lebih dari sama dengan M. Lalu buktikan P, N, benar untuk N plus 1. Apabila Anda sudah menunjukkan kedua langkah tersebut benar, maka Anda telah membuktikan bahwa Pn benar untuk setiap bilangan asli N lebih dari sama dengan M. Berikutnya, untuk yang ketiga, kita akan membahas tentang induksi matematika kuat. Berikut penjelasan lebih lengkapnya. Induksi matematika kuat langkah-langkah membuktikan suatu pernyataan Pn benar untuk setiap bilangan asli N menggunakan induksi matematika kuat sebagai berikut. A. Buktikan P, N, benar untuk N sama dengan 1. Asumsikan P,
N benar untuk N sama dengan 1, 2, 3, K-1, K. Lalu buktikan P, N, benar untuk NK plus 1. Apabila kedua langkah tersebut terbukti benar maka P, N untuk semua bilangan asli N. Yang keempat adalah induksi matematika kuat yang diperluas. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak pembahasan berikut ini. Induksi matematika kuat yang diperluas selain ketiga induksi matematika yang telah Anda pelajari, ada induksi matematika kuat yang diperluas. Adapun langkah-langkah membuktikan pernyataan P, N, benar untuk setiap bilangan asli N lebih dari menggunakan induksi matematika kuat yang diperluas sebagai berikut. A. Buktikan P, N, benar untuk N sama dengan M. B. Asumsikan P, N, benar untuk N sama dengan M plus 1, M plus 2 plus 3. K-1, K dengan K lebih dari sama dengan M, lalu buktikan P, N, benar untuk N sama dengan K plus 1. Apabila kedua langkah tersebut terbukti benar maka P, N, benar untuk semua bilangan asli N lebih dari sama dengan M. Berikut adalah contoh soal induksi matematika. Buktikan dengan induksi matematika bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai dengan 2n-1 sama dengan n kuadrat untuk n bilangan asli. Jawaban. Nah, langkah pertama, sebelum kita masuk ke induksi matematika, maka kita buat pemisalan terlebih dahulu. Misalkan Pn itu adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah sampai dengan 2n-1 sama dengan n kuadrat. Nah, langkah pertama, Pn sama dengan 2n-1 sama dengan n kuadrat. Akan kita buktikan benar untuk n sama dengan 1. Maka kita substitusikan nilai 1 ke n. 2 kali 1 min 1 sama dengan 1 kuadrat. Kita buktikan 2 kali 1, 2. 2 dikurangi 1 adalah 1. Sedangkan 1 kuadrat adalah 1. Sehingga 1 sama dengan 1. Maka pernyataan ini benar untuk n sama dengan 1. Langkah pertama sudah terbukti. Berikutnya, untuk langkah yang kedua, akan kita buktikan implikasi PK benar. Yaitu jika PK benar untuk 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai dengan 2n-1 sama dengan n kuadrat, maka akan kita buktikan untuk PK plus 1 juga benar. Seperti itu. Nah, untuk PK sendiri, maka jika PK benar, maka PK-nya adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 ditambah 2K min 1, itu nilainya akan sama dengan K kuadrat. Sekarang kita lanjut untuk PK tambah 1. Oke. Untuk PK tambah 1, maka 1 tambah 3 tambah 5 tambah 2K min 1 ditambah 2 kali K plus 1 min 1 itu sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 sedang tambah 2K min 1. Kalian lihat bahwa 1 tambah 3 tambah 5 sampai dengan 2K min 1 tadi nilainya sama dengan K kuadrat. Sehingga itu bisa kita rubah menjadi K kuadrat. Sehingga menjadi K kuadrat ditambah dengan 2K plus 1. Dari mana 2K plus 1? 2K plus 1 yaitu dari 2 kali K tambah 1 dikurangi 1. 2 kali K 2K, 2 kali 1 2, sehingga 2K tambah 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 nilainya 1, sehingga menjadi 2K tambah 1. Sehingga K kuadrat tambah 2K tambah 1. Nah, itu nilainya sama saja dengan K kuadrat tambah 2K tambah 1. Sekarang kalian ingat bahwa A ditambah 1 kuadrat itu nilai sama dengan A kuadrat ditambah 2A ditambah 1. Sehingga K kuadrat tambah 2K tambah 1 itu akan sama dengan K ditambah 1 dipangkatkan 2. Oke, jadi berdasarkan dari 1 dan 2, pernyataan 1 dan 2 tadi, pernyataan yang pertama berlaku N sama dengan 1 benar,
Yang kedua bahwa berlaku untuk PK tambah 1 juga benar, maka dapat disimpulkan bahwa Pn benar untuk N bilangan asli. Untuk soal yang kedua, kita buktikan bahwa dengan induksi matematika untuk N kurang dari 3N itu benar untuk setiap bilangan asli N. Jadi, untuk pembuktian ini kita lakukan adalah langkah pertama, sama untuk N sama dengan 1, maka 1 kurang dari 3 pangkat 1. Sehingga pernyataan bahwa N kurang dari 3N berlaku untuk N sama dengan 1. Langkah 2, kita anggap benar untuk N sama dengan K dan akan kita buktikan benar juga untuk N sama dengan K plus 1. Untuk N sama dengan K, berarti kita anggap benar, berarti K itu kurang dari 3N, itu benar. Maka sekarang untuk N sama dengan K plus 1 akan dibuktikan bahwa K plus 1 itu juga kurang dari 3K plus 1. Nah, sekarang kita lihat. K plus 1 adalah Berikut kurang dari adalah 3 contoh pangkat K soal ditambah induksi 1. matematika. Oke, berarti kurang dari 3 pangkat K ditambah dengan 6. Karena ditambah dengan 1 aja dia kurang. Kalau ditambah dengan 6, berarti dia semakin berkurang. Oke, berarti K plus 1 tadi kurang dari 3 pangkat K ditambah 3 ditambah 3. 6 adalah 3 tambah 3. Oke, berarti itu juga akan K plus 1 juga akan kurang dari 3 pangkat K tambah 3 pangkat K tambah 3 pangkat K. Karena semakin besar dia. Maka K plus 1 kurang dari 3 kali 3 pangkat K. K plus 1 kurang dari 3 pangkat K plus 1. Nah, pernyataan terbukti benar untuk N sama dengan K plus 1 juga. Jadi, dari pernyataan 1 dan 2 yang sudah terbukti, maka dapat disimpulkan bahwa N itu kurang dari 3N untuk setiap N bilangan asli. Apa itu notasi sigma dan bagaimana penjelasannya tentang notasi sigma akan kita bahas lengkap berikut ini. Pengertian. Notasi sigma adalah cara singkat atau pelambangan dalam menuliskan jumlah beruntun suku-suku barisan bilangan yang mempunyai pola tertentu. Deret bilangan U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus UN. Jika ditulis menggunakan notasi sigma menjadi sigma N K sama dengan 1 UK dengan K dan N bilangan asli. Notasi sigma tersebut K sama dengan 1 dibaca sigma dari UK yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai dengan N. Variabel K disebut batas bawah, N disebut batas atas, dan UK merupakan rumus suku ke N, deret tertentu. Anda akan mempelajari tentang cara menyajikan suatu deret dalam bentuk notasi sigma dan sebaliknya. Sifat-sifat notasi sigma. Yang pertama, sifat-sifat notasi sigma untuk variabel tak berindeks. Yang kedua, sifat-sifat notasi sigma untuk variabel berindeks. Sifat-sifat notasi sigma untuk variabel tak berindeks antara lain yang pertama, sigma dari K untuk K sama dengan 1 sama dengan N itu sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N. Yang kedua, sigma dari C konstanta K sama dengan 1 sampai dengan N itu nilainya akan sama dengan N dikalikan C, dengan C adalah suatu konstanta. Yang ketiga, sigma K sama dengan M sama dengan N dari suatu nilai C, nah nilainya akan sama dengan M dikurangi M ditambah 1 kalikan C, dengan C adalah suatu konstanta. Yang keempat, notasi sigma untuk nilai K sama dengan 1 sampai N dari suatu fungsi C kali K sama dengan C, C-nya kita taruh depan, dikali dengan notasi sigma, K sama dengan 1 sampai N dari suatu K, dengan C adalah konstanta. Yang kelima, notasi sigma atau sigma dari suatu nilai K
dengan K sama dengan M sampai dengan N batasnya, itu akan sama nilainya dengan notasi sigma dari K kurangi P dengan nilai K sama dengan M tambah P sampai dengan N ditambah P. Sama dengan, bisa juga, notasi sigma dari K tambah P dengan K sama dengan M dikurangi P sampai dengan N dikurangi P. Dengan P-nya adalah bilangan bulat. Yang keenam, notasi sigma. Sigma K sama dengan sigma dari suatu K dengan K sama dengan 1 sama dengan M-1 ditambah dengan sigma dari K sama dengan M sampai dengan N, nilainya akan sama dengan sigma suatu nilai K dengan K sama dengan 1 sampai dengan N, dengan M kurang dari N. Yang ketujuh, sigma dari K sama dengan S sampai dengan nilai S, maka nilainya akan sama dengan S. Berikutnya adalah sifat-sifat dari notasi sigma untuk variabel berindeks. Yang pertama, sigma dari A dengan indeksnya K, di mana K-nya sama dengan 1 sampai dengan N, itu sama dengan sigma dari A dengan indeks 1, dengan indeksnya I, dengan I sama dengan 1 sampai N. Yang kedua, sigma dari suatu C dikalikan dengan A berindeks K, di mana K-nya sama dengan 1, batasnya 1 sampai dengan N, nilainya akan sama dengan konstantanya, taruh depan dikalikan dengan sigma dari suatu indeks A dengan berindeks K, dengan batas K-nya sama dengan 1 sampai dengan N, dengan C adalah suatu konstanta. Yang ketiga adalah sigma dari A dengan indeks K plus minus dengan B dengan indeks K, di mana K-nya batasnya 1 sampai dengan N, itu sama dengan sigma dari A dengan indeks K, di mana K-nya sama dengan 1 sampai dengan N, plus minus dari sigma dengan B berindeks K, K-nya sama dengan 1 sampai dengan N. Berikutnya kita akan bahas tentang nilai dari suatu notasi sigma. Untuk menentukan nilai notasi sigma, dapat menggunakan sifat-sifat notasi sigma atau menyatakan notasi sigma dalam deret bilangan terlebih dahulu. Contohnya, sigma yang pertama adalah sigma dari 2K plus 3 dengan K-nya batasnya 1 sampai dengan 5. Itu sama dengan 2 dikalikan 1 tambah 3, K-nya kita ganti mulai 1 sampai 5. Sehingga 2 kali 1 tambah 3 ditambah 2 kali 2 tambah 3 ditambah 2 kali 3 tambah 3 ditambah 2 kali 4 tambah 3 ditambah 2 kali 5 tambah 3. Jadi 2 kali 1 2, 2 tambah 3, kemudian 4 tambah 3, 6 tambah 3, 8 tambah 3, tambah 10 tambah 3. Jadi hasilnya ada 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 sama dengan 45. Yang kedua, sigma dari K kuadrat tambah 2K tambah 1 dengan K-nya sama dengan batasnya 3 sampai dengan 7. Nah, ini kita bisa satu-satu. Itu sama dengan sigma K kuadrat sendiri, kemudian 2K sendiri, dan 1 sendiri. Sigma dari K kuadrat dengan K sama dengan 3 sampai 7 ditambah dengan 2K, batasnya 3 sampai 7 ditambah dengan 1 juga batasnya 3 sampai 7. Maka di sini 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 7 kuadrat. Ditambah dengan 2 kali 3 tambah 2 kali 4 tambah 2 kali 5 tambah 2 kali 6 tambah 2 kali 7. Ditambah dengan 1 sampai sebanyak 4. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sampai 5 ya, karena 3, 4, 5, 6, 7 sampai 5 tadi. Maka sama dengan 9 tambah 16 tambah 25 tambah 36 tambah 49 ditambah dengan 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12 tambah 14 tambah 5. 135 ditambah 50 tambah 5. Hasilnya adalah 190. Mengubah batas bawah dan batas atas dari suatu notasi sigma. Nah, untuk mengubah batas bawah atau batas atas suatu notasi sigma, dapat menggunakan sifat notasi sigma berikut.
sigma dari K sama dengan M sama dengan N, itu nilainya akan sama dengan sigma dari K dikurangi P, di mana K-nya sama dengan M tambah P, batasnya sampai dengan N tambah P, atau bisa juga sigma dari K, di mana batasnya adalah M sampai N, itu nilainya akan sama dengan sigma dari K ditambah P, dengan batasnya M dikurangi P sampai dengan N dikurangi P, dengan P bilangan bulat. Secara umum ditulis sigma dari FK dengan K-nya M sampai dengan N, akan sama dengan sigma dari F kali K min P, di mana K-nya sama dengan M tambah P sampai dengan N tambah P, atau sigma dari FK dengan K-nya batasnya M sampai dengan N, akan sama dengan sigma dari F dari K plus P dengan batas K sama dengan M dikurangi P sampai dengan N dikurangi P, dengan P bilangan bulat. Contoh, cara mengubah notasi sigma, yaitu dari sigma 3K plus 5 dengan batasnya 4 sampai dengan 10, dan notasi sigma dari K kuadrat tambah 2K dengan batas 5 sampai dengan 15, menjadi notasi sigma dengan batas bawah 1 adalah sebagai berikut. Sigma 3K tambah 5 dengan K sama dengan 4 sampai 10 bisa kita rubah menjadi sigma dari 3 kali K ditambah 3 ditambah dengan 5. Nah, K-nya kita rubah dari 4 itu dikurangi 3. 10 juga kita kurangi 3 batasnya. Sehingga kita peroleh sigma dari 3K tambah 9 ditambah 5. Di mana K-nya yang awalnya 4 menjadi 1, yang awalnya 10 menjadi 7. Sehingga menjadi sigma dari 3K ditambah 9 tambah 5, 14. Sigma dari 3K tambah 14, batasnya berubah menjadi 1 sampai dengan 7. Contoh yang kedua adalah sigma dari K kuadrat tambah 2K dengan batas K sama dengan 5 sampai dengan 15. Sama kan yang diminta adalah batas bawahnya 1. Berarti karena itu 5, supaya batas bawahnya menjadi 1, maka kita kurangi dengan 4. Nah, akan menjadi sigma K sama dengan K ditambah 4 kuadrat ditambah 2 kali K tambah 4. Dan batasnya 5 kurangi 4 sampai dengan 15 kurangi 4. Nah, sama dengan sigma dari K tambah 4 kuadrat adalah K kuadrat ditambah 2 kali K kali 4, 8K. Ditambah dengan 4 kuadrat, 16. Ditambah dengan 2K. Ditambah dengan 2 kali 4 tambah 8. Dengan notasi sigma, dengan batasnya adalah K sama dengan 1 sampai 11. K bisa 1 sampai 11, karena 5 dikurangi 4, 1. 15 kurangi 4, 11. Nah, hasilnya adalah sigma K kuadrat ditambah 10K dari 8K tambah 2K, 10K, ditambah dengan 24 dari 16 ditambah 8. Batasnya menjadi 1 sampai 11. Operasi notasi sigma dalam satu notasi sigma.